Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Sehat kan? Baik. Sekarang kita mulai kembali kuliah kita, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang desain tata letak sirkuit terpadu atau biasa disingkat dengan DTLST, yang mana desain tata letak sirkuit terpadu ini termasuk dalam hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang di negara kita. Nah, kenapa dan pasti sebabnya hal tersebut diundang-undangkan dan dilindungi di Indonesia adalah karena yang pertama, Indonesia termasuk dalam anggota WTO atau World Trade Organization. Secara otomatis, apa yang disepakati dalam sidang atau dalam perkumpulan tersebut, maka konsekuensinya negara tersebut harus memperlakukan undang-undang yang telah disepakati oleh anggota. Kemudian yang kedua, tujuan dari diadakannya undang-undang ini adalah untuk melindungi dan memberikan motivasi kepada para penemu, khususnya dalam bidang teknologi, untuk terus berkarya dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dalam teknologi tersebut. Nah, bagaimana undang-undang desain tata letak sirkuit terpadu di negara kita? Mari kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu sirkuit terpadu dan desain tata letak. Nah, kita harus tahu dulu ya, istilah ini yang digunakan dalam undang-undang di negara kita. Kita harus mengetahui dulu definisi dari apa itu sirkuit terpadu dan desain tata letak. Yang pertama, sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Dari definisi ini saja kita mengetahui bahwasanya sirkuit terpadu ini pada intinya membahas tentang penemuan dalam bidang elektronik. Nah, penemuan dalam bidang elektronik yang mana itu penemuan tersebut adalah sebuah gabungan ya, dari beberapa benda elektronik yang lain digabung menjadi satu. Kemudian dari elektronik gabungan itu memunculkan sesuatu yang baru, gitu ya, memunculkan sesuatu yang baru, apapun itu. Nah, apapun itu. Kemudian selanjutnya, desain tata letak sirkuit terpadu adalah, nah, sekarang kita membahas tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Apa itu? Adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Jadi yang namanya komponen-komponen tadi diletakkan dalam sebuah wadah gitu ya, atau dalam sebuah tempat, yang mana peletakannya itu juga tidak sembarangan gitu ya. Peletakannya tidak sembarangan, memilih komponennya juga tidak sembarangan. Nah, dan rancangannya itu, nah itulah desainnya itu. Nah,
inilah yang dilindungi, gitu ya. Desainnya itu dan penemuannya itulah yang dilindungi, maka dinamakan desain tata letak sirkuit terpadu. Karena apa? Dari komponen-komponen ini dengan komposisi tertentu, dengan skala angka tertentu, menghasilkan sebuah instrumen, menghasilkan sebuah penemuan yang baru, gitu ya. Jadi letaknya nggak hanya sembarangan naruh gitu, enggak. Nah, semuanya mempunyai, oh ini alat apa, ini alat apa, ini alat apa, nah gitu ya. Jadi dijadikan jadi satu, yang mana dijadikan dalam sebuah tempat, yang mana tempat tersebut itu nanti menghasilkan sebuah penemuan baru. Nah, itu yang dilindungi. Jadi desain tata letak sirkuit terpadu itu bukan istilahnya kita membuat sirkuit balap gitu misalnya, enggak ya. Nah, jadi inilah yang dilindungi dalam undang-undang di Indonesia. Kemudian Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau disingkat yaitu UU DTLST yang terdiri 43 pasal. Maka desain tata letak sirkuit terpadu ini jarang diketahui ya, jarang disadari oleh masyarakat karena memang susah gitu ya, mungkin mereka nggak tahu gitu ya. Nah, bahwa jika mereka mampu menghasilkan sebuah elektronik yang baru, nah yang dapat memudahkan kehidupan manusia, gitu kan, misalkan seperti vacuum cleaner, kemudian radio, kemudian televisi, dan berbagai macam elektronik yang mana itu membutuhkan ya sebuah desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, adapun contoh dan lainnya kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya ada dua unsur utama dalam desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu sirkuit terpadu dan desain tata letak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tadi, di mana sirkuit terpadu merupakan produk jadi, sedangkan desain tata letak adalah kreasinya. Jadi sirkuit terpadu itu adalah produk jadinya, sedangkan desain tata letak adalah kreasi, dia berkreasi. Singkatnya ya, dalam Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu melindungi sebuah rangkaian dari berbagai komponen yang memiliki fungsi, nah gitu ya, memiliki fungsi berbeda yang menimbulkan fungsi baru. Nah, jadi sudah saya bilang ada komponen-komponen dirangkai dan dia mempunyai fungsi baru. Komponen-komponen ini mempunyai fungsi berbeda-beda, sehingga dia mempunyai fungsi baru. Nah, sirkuit terpadu ini bisa kita temukan dalam peralatan elektronik seperti radio, televisi, HP, komputer, dan lain sebagainya. Nah, seperti vacuum cleaner kah, atau macam-macam ya, macam-macam. Apalagi sekarang itu sudah sangat beragam sekali. Nah, dan lain sebagainya yang merupakan komponen paling vital atau otak yang menjadikan benda elektronik tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, jadi istilahnya yang dilindungi itu otaknya ini loh. Nah, gitu ya, otaknya ini. Contoh adalah osilator dalam radio. Nah, jika kita melihat apa itu osilator, osilator itu adalah suatu rangkaian elektronik yang dapat menghasilkan keluaran berupa sinyal listrik yang memiliki bentuk seperti gelombang ataupun getaran. Jadi osilator inilah yang istilahnya menangkap gelombang-gelombang dalam radio gitu ya, gelombang-gelombang dalam radio. Nah, fungsinya dari osilator ini adalah sebagai pembangkit gelombang, di mana keluaran yang dihasilkan tersebut dapat dibangkitkan dengan sebuah rangkaian. Nah, selain itu fungsi dari osilator adalah ketika sebuah gelombang pembawa itu harus digeser frekuensinya ke frekuensi lain. Nah, jadi osilator ini otak dari radio gitu ya, otak dari radio tersebut. Dia menangkap gelombang dari perangkat lain yang mana itu mengirimkan
sebuah kabar atau sesuatu dan dapat didengar, dapat diolah dan kemudian ditampilkan dalam radio tersebut. Nah, atau motherboard dalam komputer. Jika kita melihat komputer, ya di situ kan ada beberapa komponen ya, ada beberapa komponen, tapi komponen yang terpenting itu adalah dari komputer itu bukan layar ataupun keyboard ataupun mouse, akan tapi yang terpenting adalah hardware atau perangkat keras. Nah, perangkat keras ini merupakan bagian komputer yang dapat dilihat secara langsung. Maka hardware pada komputer pun terbagi atas beberapa komponen penting. Nah, yang paling utama itu adalah motherboard. Nah, maka motherboard ini adalah tempat berbagai komponen elektronik yang saling terhubung pada sebuah PC. Selain itu, motherboard memiliki chip BIOS atau program penggerak, jalur, serta konektor untuk menghubungkan masing-masing perangkat. Nah, jadi istilahnya motherboard ini ada beberapa bagiannya ya. Nah, seperti soket CPU, kemudian konektor power supply unit, kemudian ada lagi BIOS atau Basic Input Output System atau North Bridge Controller, kemudian ada lagi South Bridge Controller, ada slot RAM, ada CMOS ya, ada juga slot ID dan SATA, ada slot PCI, ada slot AGB, dan lain sebagainya. Nah, jadi inilah yang dilindungi oleh Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terkait dengan barang elektronik yang dihasilkan dari rangkaian dan kreasi beberapa benda yang mempunyai fungsi sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Nah, kemudian syarat dan jangka waktu perlindungan. Syarat perlindungan ada dalam pasal 2 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Yang pertama adalah desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinal. Jadi istilahnya dia tuh ini orisinal ini untuk fungsi tersendiri dan itu orisinal. Kedua, desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain. Dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan suatu yang umum bagi pendesain. Jadi bukan hal yang umum, tapi itu ada sesuatu yang baru. Kemudian waktu perlindungan. Nah, ini ada pasal 4 ya. Nah, perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal penerimaan. Dilindungi ya, sejak dieksploitasi secara komersial, maksudnya sejak dijual, sejak dipasarkan, nah, gitu ya. Maka mari kita daftarkan jika kalian mempunyai penemuan kreasi dalam bidang elektronik dan itu merupakan sesuatu yang baru, orisinil. Kemudian selanjutnya, 2. Dalam hal desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial. Permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Jadi tidak langsung ya, bisa nunggu 2 tahun. Kenapa? Ya kadang dikasih waktu ini laku enggak gitu. Kemudian ini ada kendala enggak ketika dipakai, kan ada perbaikan gitu kan. Walaupun sudah diuji coba, tapi ya kadang ada saja ya kekurangan yang kita tidak tahu, misalkan karena cuaca atau karena aliran listrik yang tidak sempurna, kemudian macam-macam lah.
Kemudian selanjutnya, perlindungan sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan selama 10 tahun. Jadi inilah yang paling singkat ya perlindungannya dari perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang lain. Kemudian, tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicatat dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu dan diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, ini adalah wujud dari keseriusan pemerintah dalam melindungi hasil karya anak bangsa, hasil karya kita, sehingga pemerintah tidak serta-merta membiarkan orang lain untuk meraup keuntungan dari apa yang telah kita temukan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang subjek Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Nah, hal ini ada pada pasal 5. Ada pasal 5 dan pasal 6. Yang pertama, dalam pasal 5 dikatakan bahwa yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Nah, jelas ini ya. Ini nggak bisa diganggu gugat kalau seperti ini. Kemudian, dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama. Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali diperjanjikan lain. Nah, misalkan diperjanjikan yang menerima itu yang misalkan yang kerjanya paling banyak atau dia itu mempunyai keahlian lebih gitu kan. Ya terserah lah, itu kan perjanjian saja. Kemudian ada yang pasal 6. Nah, dalam pasal 6 nomor 1 ayat 1 dikatakan jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk dan atau dalam dinasnya desain tata letak sirkuit terpadu itu dikerjakan. Nah, gitu ya. Jadi, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak yang tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Nah, ini sudah jelas ya. Ini hal ini sebagaimana yang ada di ketentuan hak kekayaan intelektual yang lain. Kemudian yang kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi desain tata letak sirkuit terpadu yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Nah, yang jelas juga. Kemudian yang ketiga, jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain tata letak sirkuit terpadu itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Nah, kemudian lingkup haknya. Nah, dalam lingkup hak ada pada pasal ke-8. Nah, ayat 1 mengatakan pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu. Jadi pemegangnya itu punya hak eksklusif, sama seperti dalam hak cipta, kemudian juga ada dalam hak merek, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, dikecualikan adalah pemakaian desain tata letak sirkuit terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, prinsip sekarang ini yang terakhir ya, pembahasan terakhir kita yaitu tentang prinsip-prinsip umum Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang mana ini adalah ringkasan ya dari undang-undang yang banyak pasalnya itu, karena pembahasannya nanti akan bertele-tele kalau tidak diringkas. Oke. Nah, yang pertama perlindungan hukum didasarkan atas pendaftaran. Jadi kalian kalau mau
hak kalian dilindungi, ya daftar dulu. Kalau orang-orang itu, saya yang nemukan sebenarnya Pak, tapi orang itu yang daftarkan lebih dahulu, ini gimana? Nah, itu ada mekanisme tersendiri nanti ya. Nah, akan tapi dalam kacamata undang-undang itu yang dilindungi adalah yang didaftarkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, setiap permohonan pendaftaran hanya ditujukan untuk satu desain saja. Jelas ya. Nah, kemudian yang ketiga, originalitas desain merupakan syarat utama untuk mendapatkan perlindungan atas desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, jadi harus orisinil, nggak bisa tidak orisinil ya. Kemudian yang keempat, jangka waktu perlindungan hukum diberikan hanya 10 tahun. Dia sudah saya sebutkan, hanya 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang karena dalam undang-undangnya tidak ada dapat diperpanjang sekian, tidak ada. Nah, kenapa? Karena kalau ini dilindungi terus, ya gitu ya, akan mematikan kreativitas yang lain, gitu ya. Mungkin yang lain nanti bisa mengupgrade yang lebih baik, kemudian ya ada gara-gara terinspirasi oleh komponen tertentu, dia dapat menghasilkan komponen yang lain, menghasilkan elektronik yang lain yang fungsinya lebih baik. Jadi perlindungannya hanya 10 tahun saja dan tidak dapat diperpanjang. Kemudian yang kelima, desain tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Nah, ini jelas lah ya. Semua undang-undang pasti mengatakan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya pembatalan desain tata letak sirkuit terpadu yang telah terdaftar dapat dilakukan atas dasar permintaan pemegang hak. Dapat dibatalkan, gitu ya. Enggak usah, saya ikhlas. Enggak mau, terserah lah orang mau pakai atau apa gitu ya. Kepada Dirjen HKI. Nah, maupun pembatalan pendaftaran berdasarkan gugatan di pengadilan niaga. Nah, itu ya. Jadi kalau gugatan ke pengadilan niaga. Pengadilan yang berwenang untuk menangani perkara perdata di bidang desain tata letak sirkuit terpadu adalah pengadilan niaga, atau arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Jadi yang utama memang pengadilan niaga, tapi bisa yang lain juga. Kemudian yang ke-8, ketentuan pidana dalam undang-undang desain tata letak sirkuit terpadu adalah delik aduan. Jadi harus ada aduan, ada laporan kepada pihak yang berwenang, baru bisa ditindak pidana. Nah, adik-adik sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menjadi inspirasi dan pengetahuan sekilas ya tentang desain tata letak sirkuit terpadu, apa itu dan bagaimana undang-undang yang berlaku. Karena apa? Dari sekian banyak hak kekayaan intelektual, desain tata letak sirkuit terpadu inilah yang paling sedikit ya. Di samping juga karena 10 tahun, hanya 10 tahun perlindungannya. Maksudnya yang paling sedikit ngeh gitu, orang itu ngerti. Nah, oh ini ternyata aku menemukan ini dilindungi ya gitu. Nah, maka bagi kalian yang dia itu expert di IT, di mesin, di teknik, nah terus kalian menemukan sesuatu yang baru, desain yang baru, kreasi yang baru dengan fungsi yang baru, maka silahkan daftarkan ke Dirjen HKI untuk mendapatkan hak eksklusif bagi kalian. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.